Halo, selamat malam Bapak Gary Firmansyah dan Ibu Vina Sandriana. Perkenalkan, saya Arya Agil Saputra, NIM 20230801-330. Di sini saya akan menjelaskan materi apa saja yang telah diberikan pada setiap sesi atau pada setiap pertemuan dalam semester 3 kali ini. Kita mulai saja langsung. Pada sesi pertama itu kita belajar pengertian rekayasa perangkat lunak. Apa sih rekayasa perangkat lunak itu? Seperti itu. Rekayasa perangkat lunak atau software engineering adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak yang berkualitas tinggi dengan menggunakan prinsip-prinsip rekayasa. Prosesnya melibatkan perencanaan desain, pengembangan, pengujian, serta pemeliharaan perangkat lunak. Apa sih tujuannya kita belajar ini? Tujuan utamanya adalah agar kita bisa menghasilkan perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan biaya dan waktu yang efisien. Rekayasa perangkat lunak itu bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pembuatan perangkat lunak. Dalam skala yang besar yang melibatkan banyak orang dan proses yang kompleks. Kurang lebih seperti itu apa yang kita pelajari pada sesi 1. Selanjutnya pada sesi 2 kita belajar Software Development Life Cycle atau SLDC, Classical Waterfall Mode. Apa sih model waterfall itu? Model waterfall adalah salah satu model pengembangan perangkat lunak yang paling awal dan paling sederhana. Dalam model ini, pengembangan perangkat lunak dilakukan secara berurutan dan bertahap. Setiap tahap ada tahap analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan dilakukan itu secara terpisah tanpa adanya iterasi atau kembali ke tahap sebelumnya. Cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas dan stabil. Meskipun mudah dipahami, model ini kurang fleksibel karena perubahan yang terjadi di fase berikutnya memerlukan perubahan besar di fase sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya itu di sesi 3 itu kita belajar beberapa model nih. Ada model iteratif waterfall, ada prototyping model, ada evolutionary model, dan spiral model. Kita dari iteratif waterfall model dulu. Apa sih iteratif waterfall model itu? Iteratif waterfall model adalah setiap fase pengembangan dilakukan berulang kali dalam beberapa iterasi. Setiap iterasi menghasilkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap dan fungsional yang kemudian diuji oleh pengguna. Pendekatan ini memungkinkan perubahan atau pembaruan berdasarkan feedback seperti itu. Jadi pada versi ini tuh bisa ada update tergantung feedback dari si pengguna yang sudah diuji gitu. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada prototyping model. Model ini mengutamakan pembuatan prototype atau versi awal perangkat lunak yang kemudian diuji oleh pengguna. Feedback dari pengguna digunakan untuk meningkatkan prototype hingga memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Model ini efektif dalam proyek yang membutuhkan interaksi intensif dengan pengguna dan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan. Nah, maaf. Selanjutnya ada evolutionary model. Apa sih evolutionary model ini? Model ini menekankan pengembangan perangkat lunak secara bertahap dan terus-menerus. Fitur baru ditambahkan secara berkala dan perangkat lunak dikembangkan secara evolutif berdasarkan feedback pengguna dan pengujian berkelanjutan. Yang selanjutnya ada spiral model. Spiral model ini menggabungkan elemen dari model waterfall dan prototyping. Spiral model ini menggabungkan dari model waterfall dan prototyping. Namun dengan fokus pada analisis resiko yang lebih kuat. Pengembangan perangkat lunak dilakukan dalam spiral yang berulang dengan putaran menambah fitur baru sambil memitigasi resiko-risiko yang ada. Seperti itu. Selanjutnya pada sesi 4 kita juga sudah belajar Requirement Analysis and Specification. Apa sih?
Analisis dan spesifikasi kebutuhan adalah langkah pertama dalam pengembangan perangkat lunak yang efektif. Proses ini melibatkan identifikasi dan pemahaman kebutuhan pengguna dan stakeholders lainnya. Hasil dari proses ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang merinci apa yang perangkat lunak harus lakukan, serta batasan dan kondisi operasionalnya. Spesifikasi ini harus mencakup fungsionalitas sistem, kinerja antarmuka pengguna, dan persyaratan non-fungsional lainnya. Selanjutnya pada sesi 5 kita juga sudah belajar tentang software design strategis. Desain perangkat lunak adalah tahap di mana solusi teknis untuk kebutuhan yang telah dianalisis ditentukan. Desain ini meliputi pemilihan arsitektur sistem, struktur data, dan interaksi antara komponen. Strategi desain meliputi beberapa pendekatan. Yang pertama itu ada desain berbasis objek. Apa sih desain berbasis objek? Desain berbasis objek itu adalah desain yang menggunakan objek-objek yang saling berinteraksi untuk menyelesaikan masalah. Itu kalau desain berbasis objek. Kalau yang kedua itu ada desain modular. Apa tuh desain modular? Desain modular adalah desain yang membagi sistem besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah kita kelola. Biar lebih gampang diatur, jadi bagian-bagian kecil seperti itu. Selanjutnya ada desain berbasis pola atau desain patterns, yaitu desain yang menggunakan pola desain yang sudah terbukti efektif dalam menyelesaikan masalah tertentu yang sering muncul dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya pada sesi 6 kita juga sudah belajar software analysis design tool, alat-alat analisis desain nih. Alat bantu analisis dan desain perangkat lunak adalah perangkat yang membantu dalam menggambarkan dan mendokumentasikan berbagai aspek dari desain perangkat lunak. Beberapa alat ini termasuk ada CAS tool, Computer Aided Software Engineering atau alat yang membantu dalam pembuatan diagram, dokumentasi, serta pengkodean juga. Ada diagram UML atau Unified Modeling Language. UML adalah bahasa standar untuk menggambarkan desain perangkat lunak yang meliputi berbagai jenis diagram seperti diagram kelas, diagram aktivitas, dan diagram use case yang membantu pengembang untuk merancang dan memahami sistem perangkat lunak. Nah, saya juga ingat nih di sesi 6 ini kita pernah ada membuat diagram seperti itu, membuat kayak case, membuat diagram dengan ininya diagram UML, pernah kita udah belajar ya seperti ini. Selanjutnya di sesi 7 itu kita sudah belajar struktur desain. Desain terstruktur adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada membagi sistem besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan dikembangkan. Desain ini menggunakan diagram alir atau flowchart, diagram DVD atau data flow diagram, dan diagram struktur untuk menggambarkan proses, aliran data, dan hubungan antar komponen sistem. Pendekatan ini sangat efektif untuk sistem yang membutuhkan kontrol yang lebih ketat dan pengelolaan kompleksitas. Selanjutnya pada sesi 8 kita juga sudah belajar object modeling using UML. UML yang seperti tadi dibahas di sesi 6 atau Unified Modeling Language adalah bahasa visual yang digunakan untuk merancang perangkat lunak berbasis objek. UML ini menyediakan berbagai jenis diagram untuk memodelkan sistem perangkat lunak dari berbagai perspektif. Beberapa diagram yang penting dalam UML itu ada diagram kelas atau kelas diagram. Apa sih kelas diagram itu? Kelas diagram adalah kelas yang menggambarkan struktur kelas dalam sebuah sistem, atribut, metode, serta hubungan antar kelas. Selanjutnya juga ada diagram use case. Apa diagram use case itu?
Diagram use case adalah diagram yang menunjukkan bagaimana pengguna atau sistem berinteraksi dengan perangkat lunak. Seperti itu. Selanjutnya ada diagram urutan atau sequence diagram. Apa diagram sequence ini? Diagram sequence adalah diagram sequence atau diagram urutan ya. Diagram urutan adalah diagram yang menggambarkan urutan interaksi antara objek dalam sistem. UML sangat penting untuk merancang sistem dengan basis objek dan memfasilitasi mereka dengan komunikasi yang lebih jelas antara pengembang. Seperti itu. Selanjutnya pada sesi 9 kita juga belajar black box testing, dan white box testing. Apa sih black box testing dan white box testing ini? Apa perbedaannya seperti itu? Black box testing secara garis besar itu pengujian yang memeriksa fungsionalitas perangkat lunak tanpa mempertimbangkan struktur internalnya. Jadi fokus di eksternal kalau black box ini. Fokus utamanya adalah pada apa yang perangkat lunak harus lakukan, bukan bagaimana cara kerjanya. Teknik ini biasanya digunakan untuk menguji fungsionalitas dan spesifikasi sebuah aplikasi. Itu kalau black box, sedangkan white box itu berbeda dengan black box. Pengujian yang white box ini melibatkan pemahaman tentang struktur kode internal dan algoritma perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan pada level kode untuk memastikan bahwa semua jalur kode dieksekusi dengan benar dan bebas dari bug. Seperti itu ya. Jadi itu bedanya. Selanjutnya pada sesi 10 kita juga sudah belajar tentang testing, debugging, integration, and system integrating testing. Apa sih debugging itu? Debugging adalah proses mencari dan memperbaiki bug atau kesalahan dalam kode sumber, source code. Debugging ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik dan alat seperti debugger, log, dan alat analisis lainnya. Selanjutnya ada integration testing. Integration testing adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai modul atau komponen perangkat lunak dapat bekerja sama dengan baik setelah digabungkan. Selanjutnya ada System Integration Testing atau SIT. Pengujian ini dilakukan pada sistem secara keseluruhan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang telah terintegrasi bekerja dengan baik dalam lingkungan nyata, termasuk interaksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang lain. Seperti itu. Selanjutnya pada sesi 11 kita juga telah belajar software maintenance process model. Pemeliharaan perangkat lunak adalah proses yang dilakukan setelah perangkat lunak dikembangkan dan diluncurkan untuk memastikan bahwa perangkat lunak tetap berjalan dengan baik. Proses pemeliharaan ini meliputi beberapa. Yang pertama itu ada corrective maintenance. Apa sih corrective maintenance itu? Corrective maintenance itu perbaikan bug secara garis besar itu, atau kesalahan yang ditemukan setelah perangkat lunak digunakan. Selanjutnya juga ada pemeliharaan maintenance yang adaptif. Apa sih adaptive maintenance itu? Adaptive maintenance adalah pembaruan perangkat lunak untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan eksternal seperti sistem operasi atau perangkat keras yang baru. Selanjutnya ada perspective maintenance. Apa sih perspective maintenance ini? Perspective maintenance adalah penyempurnaan perangkat lunak untuk meningkatkan kinerja atau menambah fitur baru berdasarkan umpan balik atau feedback dari pengguna. Oh, jadi itu ya. Perspektif tuh dari feedback pengguna, kalau masih ada yang kurang nanti bisa ditambahkan gitu, disempurnakan seperti itu. Nah, yang sesi 12 itu kita juga sudah belajar software quality atau kualitas perangkat lunak. Kualitas perangkat lunak adalah ukuran seberapa baik perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna
dan spesifikasi yang telah ditentukan. Kualitas perangkat lunak mencakup berbagai aspek. Yang pertama itu ada aspek fungsionalitas. Apakah perangkat lunak sudah melakukan apa yang diinginkan pengguna? Yang kedua adalah aspek keandalan, yaitu seberapa stabil dan bebas dari kesalahan perangkat lunak tersebut. Maksudnya perangkat lunaknya udah stabil gitu, nggak ada bug atau kesalahan kode. Selanjutnya ada aspek efisiensi. Apakah perangkat lunak ini menggunakan sumber daya yang sumber daya dengan efisien, maksudnya nggak boros memori seperti itu. Selanjutnya ada kemudahan pemeliharaan. Seberapa mudah sih perangkat lunak ini bisa diperbaiki atau diupdate seperti itu. Selanjutnya ada usability. Apakah perangkat lunak ini mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna seperti itu. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Geri dan Bu Vina.